Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru 2022, yang mana di sini ada pernyataan terbaru dari Mas Nadiem Makarim terkait guru lulus passing grade. Jadi untuk guru lulus passing grade tanpa formasi harus mengetahui info ini sekarang, dan kontradiksi dengan pemaparan yang dijelaskan oleh Bu Anita DPR yang sangat ingin agar 193.954 guru lulus PG diangkat menjadi ASN tahun ini. Ini sangat luar biasa bagi Bapak Ibu guru ya, bahwasanya Bu Anita DPR ini yang sangat luar biasa sekali ketika mengkritisi yang namanya Mendikbudristek. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, di sini ada informasi penting dari Mas Nadiem Anwar Makarim Bapak Ibu ya, pernyataan terbaru Mas Nadiem, guru lulus PG tanpa formasi P3K wajib tahu ya. Pernyataan terbaru Nadiem Makarim, guru lulus PG tanpa formasi P3K wajib tahu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ketahui ya. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajarannya di Senayan Bapak Ibu ya kemarin ini. Sejumlah anggota komisi yang membidangi pendidikan itu memanfaatkan rapat kerja tersebut untuk meminta ketegasan Nadiem Makarim dalam mengatasi persoalan di seputar seleksi P3K 2022. Betul sekali Bapak Ibu ya, padahal kemarin kalau kita perhatikan ya, raker kemarin itu sebenarnya tidak hanya membahas terkait dengan P3K Guru ya, tidak hanya membahas terkait P3K Guru. Banyak persoalan-persoalan yang dibahas terkait dengan pendidikan di Indonesia, bukan sekedar P3K Guru. Tapi kalau kita perhatikan kemarin, seolah-olah anggota DPR RI itu memang memanfaatkan momentum tersebut untuk meminta penjelasan, meminta ketegasan kepada Mas Nadiem bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi persoalan seputar seleksi P3K 2022, atau sejauh mana langkah Kemendikbud dalam menuntaskan 193.954 guru lulus PG. Nah, di sini bahkan dikatakan Bapak Ibu ya, beberapa anggota Komisi 10 DPR RI itu menyoroti masalah guru lulus passing grade ya P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2022. Bahkan kemarin itu anggota Komisi 10 itu lebih fokus, saya perhatikan itu di bagian 193.954 guru PG, terutama Bu Anita Bapak Ibu ya. Bu Anita itu sampai saya perhatikan marah-marah Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan sejumlah wakil rakyat yang melontarkan pernyataan keras, antara lain anggota fraksi Partai Golkar ya, Komisi 10 DPR, Bapak Ferdiansa, Profesor Johar Arifin Hussein, fraksi Partai Gerindra, El Nino M. Hussein Mohi, fraksi Partai Gerindra, Abdul Fikri Fakih, fraksi PKS, dan beberapa wakil rakyat lainnya, termasuk Bu Anita yang luar biasa ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwasanya perlu diketahui sebanyak 193.954 guru lulus PG P3K 2021 itu masuk kategori Bapak Ibu ya, kategori prioritas 1 pada seleksi P3K 2022. Para pelamar kategori P1 tersebut tidak perlu lagi ikut ujian seleksi P3K 2022 ya, benar sekali. Jika sudah mendapatkan penempatan yang pengumumannya hingga 13 November 2022, mereka tinggal menanti pemberkasan NIP P3K. Jadi kalau kita perhatikan dari 193.000 itu yang aman itu baru 127.186 Bapak Ibu ya. Itu yang dipastikan lolos ya menjadi ASN P3K tahun 2022. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di sini ya, namun dari 193.954 guru lulus PG 2021, 27.000 Bapak Ibu ya, 127.186 yang aman karena sudah mendapatkan formasi. Nah, di sini dikatakan PLT Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan GTK Kemendikbudristek Prof Nunung Suryani itu menyebutkan 53.241 guru lulus PG tidak bisa diangkat P3K tahun ini karena formasinya tidak tersedia. Sudah 55.000, 53.000 lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini bahkan dilihat ya,
Ada tulisan hitam di sini 39 kali rapat bahas P3K ya. Ya, ini dicatat oleh Bapak Ferdiansyah Bapak Ibu ya. Di hadapan Nadiem Makarim, Ferdiansyah mengatakan Komisi 10 DPR tercatat sudah 39 kali menggelar rapat khusus membahas masalah pengangkatan guru P3K. Hal ini menunjukkan Komisi 10 serius membahas masalah ini. Ya. Nah, saya akui ya, luar biasa sekali Komisi 10 DPR RI ya, setiap kali menghadirkan Kemendikbud, pasti kalaupun misalkan yang dibahas itu bukan P3K, pasti akan dibahas juga P3K Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi salah satu bukti keseriusan dari Komisi 10 DPR RI dalam penuntasan guru lulus PG menjadi ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini katakan hal ini menunjukkan Komisi 10 serius membahas masalah ini. Pernyataan lugas disampaikan El Nino. Wakil rakyat dari Gerindra itu tegas meminta Nadiem menyebut waktu yang pasti ya. Jadi dari Gerindra itu meminta Nadiem ya agar menyebutkan waktu yang pasti. Waktu yang pasti bagaimana? Tentunya waktu yang pasti dalam penuntasan lulus PG. Kapan masalah P3K ini selesai? Kapan dijamin selesai? Tanya politikus MUTA itu. Pernyataan Nadiem Makarim soal seleksi P3K guru memulai kalimatnya. Nadiem Makarim mengatakan pihaknya tidak pernah mengklaim proses seleksi P3K guru 2022 ini sebagai proses yang sempurna. Mas Nadiem mengaku banyak tantangan dalam proses seleksi P3K guru 2022. Jadi dari pernyataan santai yang diutarakan oleh Mas Nadiem, yang saya tangkap di sini Mas Nadiem mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengklaim proses seleksi P3K guru 2022 ini sebagai proses yang sempurna. Mas Nadiem mengaku banyak tantangan dalam proses seleksi P3K guru 2022. Nah, itu yang diutarakan ya Mas Nadiem Bapak Ibu ya di hadapan anggota Komisi 10. Kemudian dilanjutkan lagi Mas Nadiem mengatakan banyak sekali tantangan dalam proses P3K. Menteri Kelahiran 4 Juli 1984 itu mengatakan urusan P3K ini di internal Kemendikbudristek bukan hanya ditangani Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Seluruh tim di Kemendikbudristek, kata Mas Nadiem, pagi, siang hingga malam itu terus berupaya menyelesaikan masalah ini Bapak Ibu ya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi pagi hingga malam terus berupaya menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya. Persoalan rumit karena berbagai banyak pihak dan dependensi daripada setiap langkah yang harus kita lakukan. Harapan besar saya adalah kita semua bersabar dan optimis karena dengan segala kegaduhan yang ada, saya mengerti dan pasti di luar sana banyak yang kecewa, kata Nadiem. Ya, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan lagi, beliau berjanji berupaya menuntaskan masalah formasi P3K guru, berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Kemenkeu. Dan bahkan di sini dikatakan ya yang mencengangkan kalau kita lihat ya beberapa kali pernyataan dari Ibu Nunuk mengatakan bahwa penuntasan guru lulus PG itu mudah-mudahan berakhir sampai 2023. Ternyata di sini Mas Nadiem juga mengatakan ya juga tidak berani menyatakan masalah ini tuntas dalam waktu cepat ya. Kalau saya lihat permaparan dari Mas Nadiem kemarin, beliau ini memang tidak berani ya. Beliau tidak berani menyatakan masalah ini tuntas dalam waktu cepat. Mungkin ada beberapa faktor yang beliau pikirkan sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang cepat. Bahkan di sini beliau mengatakan penyelesaian akan dilakukan bertahap hingga akhir 2024. Wow. Kemarinnya kita dengar-dengar akhir 2023. Sekarang maju lagi hingga akhir 2024 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.